Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Riki Duardiansah dan juga rekan saya Aldian Rido Kusuma. Kami dari kelas TI CN 18 reguler. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai Project 3. Dan untuk Project 3 itu sendiri, tema yang kita angkat adalah manajemen web server dan database menggunakan Proxmox. Jadi dalam presentasi ini akan dijelaskan gambaran atau beberapa penjelasan sedikit tentang apa itu Proxmox, apa itu web server, dan apa itu database. Baik, untuk yang pertama mengenai Proxmox. Apa itu Proxmox? Proxmox VA atau Proxmox Virtual Environment adalah distribusi sistem operasi Linux dari Debian yang memfokuskan penggunanya sebagai server platform virtualisasi dengan antarmuka manajemen melalui web. Dan untuk Proxmox itu sendiri mendukung virtualisasi dengan Kemuki VM yang berperan sebagai proses dari modul kernel Linux dan OpenVZ atau Open Virtuoso sebagai kontainer di dalamnya, sehingga memungkinkan beberapa instansi komputer logikal berada di satu komputer fisik. Dan untuk kelebihan Proxmox itu sendiri diantaranya adalah yang pertama, untuk Proxmox masih bersifat open source, sehingga free atau gratis untuk digunakan oleh siapapun. Dan yang kedua, itu mudah dalam instalasi dan konfigurasi. Yang ketiga, mendukung platform virtualisasi berbasis KVM dan OpenVZ. Dan yang keempat, mendukung berbagai format hard disk virtual. Yang kelima, minimalis dan powerful dalam pemakaian memori karena hanya butuh sedikit memori untuk menjalankan virtual server. Dan yang keenam, mendukung auto backup sesuai schedule atau jadwal yang sudah kita tentukan nanti di dalam Proxmox itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan untuk cluster dan bersifat high availability server atau server yang memiliki ketersediaan tinggi. Baik, untuk poin yang kedua mengenai web server. Apa itu web server? Jadi untuk web server sendiri adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau dari kita nih sebagai user dengan web browser yang biasa sering kita gunakan adalah Chrome, Firefox, Safari atau Opera Mini dan lain sejenisnya lah ya yang berbasis dengan web browser. Dan selanjutnya ia akan mengirimkan respon atau permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Dan untuk jenis web server itu diantaranya adalah yang pertama, web server Apache. Dan yang kedua, web server Nginx. Yang ketiga ada web server IIS atau Internet Information Service. Dan yang terakhir ada web server like TTPD. Dan untuk kesimpulan dari web server itu adalah web server memiliki peran penting dalam mengendalikan proses kerja dari sebuah website. Tanpa adanya web server, kamu tidak bisa melakukan permintaan data apapun pada suatu halaman atau page browser. Jadi web server ini sangat berperan penting lah ya ketika kita ingin mengakses kayak Facebook atau YouTube dan lain sebagainya. Oke, untuk poin yang ketiga adalah apa itu database. Jadi pengertian dari database itu sendiri merupakan kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Dan untuk tipe dan manfaat dari database itu sendiri, apa aja sih? Dan untuk tipe dan manfaat dari database itu diantaranya adalah untuk tipenya sendiri nih. Untuk tipenya itu dibagi beberapa macam lah ya. Dan sini untuk yang kita cantumkan itu hanya 4. Ada operational database, ada yang kedua ada warehouse database, yang ketiga ada analytical database, dan yang terakhir itu adalah relational database. Namun untuk project ini kita menggunakan relational database yang mana nanti akan kita install MySQL di dalam sebuah kayak VM, virtual machine. Dan untuk manfaat dari database itu yang pertama kecepatan dan kemudahan, yang kedua bersifat multi-user, yang ketiga keamanan data, yang keempat menghemat biaya perangkat, yang kelima kontrol data terpusat, dan yang terakhir mudah membuat aplikasi. Baik, untuk pengertian kecil dari 3 software atau 3 dalam project yang akan kami presentasikan cukup sekian, dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan gambaran dari project kita ingin actionnya seperti apa dan sebagainya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan dalam sebuah tampilan di dalam virtual box-nya. Sekian dan terima kasih.
Baik, jadi untuk topologi atau analogi dari project 3 ini yang berkaitan dengan manajemen web server dan database menggunakan Proxmox adalah kurang lebih seperti ini. Jadi di sini untuk topologinya sendiri ya, di sini ada client user yang mana mencakup PC, laptop, HP, ada internet atau ISP, ada web server dan juga ada database. Dan untuk protokol sini kita menggunakan HTTP atau HTTPS. Jadi nanti untuk runningannya atau untuk alurnya adalah kita menggunakan virtual mesin lah ya untuk kita menginstal Proxmox di virtual mesin. Jadi nanti akan jadinya jatuhnya kayak virtual server lah ya, dengan IP Proxmox-nya adalah 192.168.10.200/24. Dan untuk runningannya nanti setelah kita install Proxmox, untuk mengakses jadi dipastikan nanti pertama dipastikan dapat terakses dulu atau dapat terhubung ke internet. Lalu setelah itu kita membuat beberapa directory di dalamnya. Ini nanti akan mencakup sebuah virtual mesin lah ya nanti dalam Proxmox. Jadi nanti di dalam sebuah Proxmox akan ada virtual mesin lagi di dalamnya. Dan untuk virtual mesinnya nanti kita akan menggunakan Debian lah ya. Jadi nanti dipastikan pertama-tama terhubung terlebih dahulu ke internet untuk tester ping. Lalu setelah itu install sebuah web server. Yang mana nanti web server di sini kita menggunakan Apache 2. Sini kita menggunakan Apache dan untuk indeks HTML-nya itu hanya sebatas kalimat atau kayak kata-kata login aja lah ya, kayak selamat datang di web project 3 dan sebagainya. Jadi kita akan browsing ke IP web server menggunakan domain atau nanti alamat dari web server ini. Dan setelah itu akan kita install juga sebuah database di dalamnya lah ya. Jadi karena ini nanti berbasis CLI, jadi di sini untuk database yang akan kita install itu MySQL. Ya, nanti untuk sini Apache 2 dan kita akan coba tester nembak ke IP sini. Dan untuk databasenya kita menggunakan MySQL. Jadi kurang lebih untuk gambar analoginya seperti itu. Nanti akan dilanjutkan dengan tampilan di dalam Proxmox-nya aja lah ya. Oke, kita bisa langsung lanjut ke tampilan Proxmox. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya dari semua di sini kita akan menjelaskan tentang project 3 ya. Nah, itu ada Proxmox 3, kita akan mengangkat tema manajemen web server dan database menggunakan Proxmox, dan di sini pakai VirtualBox ya sebagai virtualnya. Anjay. So, kita pencet Nah, di sini ada project 3 udah di login PVA 1, ya udah masuk ke root ya, root PVA 1, Proxmox 1. Baik, jadi di sini saya melanjutkan dari Mas Rido ya. Jadi setelah kita login atau setelah kita masuk dalam tampilan di Proxmox-nya nih, sekarang kita coba untuk mengakses browser via ini nih yang ada HTTPS baik 192.168.10.50 port 8006. Belum itu, pertama kita coba tes ping terlebih dahulu apakah dia dapat terkoneksi ke internet atau tidak. Oke, jadi untuk di Proxmox-nya nih ini udah terkoneksi dengan internet ya. Terus setelah itu coba kita cek interface. Jadi Proxmox ini di IP berapa nih? Coba kita cek terlebih dahulu di nano/etc/network/interface. Oke. Jadi untuk IP di Proxmox yang sudah kita install di dalam Oracle VirtualBox-nya itu kita menggunakan IP statis dengan IP 192.168.10.50.
Dan untuk bridge-nya di port nPOS 3 atau di adapter 1. Dan ini ada settingan post up echo, post up IP tables, not post routing. Dan untuk adapter 2 atau mPOS 8-nya di sini kita menggunakan DHCP. Oke, kita clear. Sekarang kita coba tes ke browser terlebih dahulu dengan IP yang tadi. Apakah dia dapat terkoneksi atau tidak? HTTPS Oke. Nah, jadi ketika nanti sudah melakukan instalasi Proxmox dalam VirtualBox, maka nanti akan ada kata welcome atau sambutan yang mana nanti diarahkan kepada tampilan web browser dari Proxmox itu sendiri. Dan di sini kita coba login lagi dengan username root dan passwordnya di project 3. Oke. Jadi sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam tampilan Proxmox servernya. Dan di sini kita sudah membuat sebuah virtual machine yang mana berisikan ada Debian 10 dan Debian 9 untuk nanti kita akses web browser dan juga untuk MySQL di dalamnya. Oke. Nah, jadi untuk dalam Proxmox ini nih sudah terdapat 3 virtual machine yang mana menggunakan OS Linux atau Debian ya. Sini untuk VMID 100 ini dengan hostname Debian 10. Untuk VMID 200 menggunakan OS Debian 9 dan ini 202 menggunakan Debian 9. Ini si Debian karena ini merupakan cloningan dari Debian 9 yang 200 nih. Nah, untuk implementasinya kita akan coba running ya. Kita akan coba running di ini nih, yang Debian 9 ini. Oke. Nah, jadi untuk speknya nih ya, untuk speknya di virtual machine yang Debian ini, sini kita berikan boot disk size-nya sebesar 32 GB. Downloadnya PVS 1. Oke, langsung kita coba start. Oke. Coba konsol. Oke. Oke, kita masuk dulu root dan passwordnya 123. Jadi di sini kita menggunakan CLI ya. Dan tadi untuk ketiga virtual mesin yang tadi ada Debian 10, Debian 9 dan Debian 9 itu semuanya terinstall menggunakan CLI atau Command Line Interface. Jadi untuk saat ini nih kita mengakses sebuah kayak virtual machine lah ya. Kita mengakses sebuah virtual machine di dalam sebuah Proxmox. Jadi bedanya yang ini nih, yang tadi di Oracle VirtualBox, untuk yang ini adalah kayak buat mesin buat nyalain Proxmox-nya dulu nih. Nah, sedangkan kalau yang ini nih, ini merupakan kayak device atau virtual machine yang berada di dalam Proxmox. Lalu kita coba tes ping terlebih dahulu, apakah dia akan terkoneksi ke internet atau tidak. Oke, jadi untuk Debian 9 yang sudah kita install di Proxmox sudah terkoneksi ya dengan internet. Setelah itu kita coba masuk ke dalam settingan interface-nya dengan nano/itc/network/interface. Oke. Nah, jadi untuk IP yang kita gunakan dalam Debian 9 ini kita 192.168.10.60. Sini kita menggunakan internet statik, interface statik,
/ns18 dengan alamat 192.168.10.10.60 dan untuk net masknya di 255.255.255.0 karena dia merupakan slice 24. Dan untuk gateway-nya 192.168.10.50 dan untuk gateway-nya ini nembak ke arah interface atau ke arah IP Proxmox. Jadi ini merupakan jalurnya lah ya. Jadi buat jalur ngejembatan nih biar saling terhubung. Oke, kita clear. Nah, setelah itu di sini kita sudah di sini kita sudah membuat user ya. Sini kita sudah membuat user dengan nama project 3 yang mana nanti akan kita gunakan menggunakan putih atau jadi nanti kita buat nge-remote ini nih kita menggunakan putih atau SSH untuk melihat usernya itu dengan perintah nano/etc/passwd. Oke, jadi ini untuk user yang sudah kita buat dengan nama project 3. Ctrl X, clear. Setelah itu kita coba akses atau kita coba login menggunakan putih. Oke, jadi untuk hostname atau IP address-nya kita masukkan dengan serial 92.168.10.60. Jadi ini adalah IP dari sini nih, Debian ini nih. Coba masuk. Nah, login as. Untuk loginnya menggunakan user. Jadi untuk tadi usernya adalah project 3. Untuk passwordnya 123. Oke. Jadi ini kita berhasil masuk ya. Jadi kita berhasil masuk dari sini nih. Sini nih. Untuk remote. Sekarang di sini kita coba tes ping terlebih dahulu apakah dia terkoneksi internet atau tidak dan ternyata sama, masih terkoneksi dengan internet. Kita stop. Dan lalu kita coba cek ke repository Debian 9 dengan sudo nano /etc/apt/source list sudo password 123. Oke, jadi untuk repository di Debian 9 ini kita menggunakan repository lokal dan yang kita masukin lah ya, yang kita masukin nih dalam repository ini http://kartolo.sb.datautama.net.id dan untuk Debian 9 dengan kode nama stretch may contain free bla 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 long free. Jadi untuk apa sih kayak repository itu? Jadi mana nanti repository ini akan benar-benar berguna ya atau berfungsi buat kayak ngecek ketersediaan file atau bisa juga buat kayak download nih sebelum kayak menginstal sesuatu. Pertama pastikan terlebih dahulu terkoneksi dengan internet. Dan untuk yang kedua adalah apakah repositorinya itu sesuai dengan server lokal lah ya. Jika memang sesuai, maka nanti akan dapat beroperasi di dalamnya. Lalu setelah kita cek, maka kita install juga terlebih dahulu itu menginstal Binance atau ditulisnya kayak bin 9 gini. Cuman ini tadi sudah kita install, jadi nanti kita bisa langsung masuk ke dalam direktorinya aja. Fungsi dari Binance sendiri ini untuk kayak untuk membuat atau untuk mengatur domain name server yang ada di dalam Debian ini. Sekarang kita coba masuk ke dalam direktorinya dengan cd etc/bind. Oke, jadi udah masuk ya. Ini bentar, geser ke sini aja. Oke. Lalu setelah itu untuk settingan yang kita setting di dalam Binance adalah sudo nano name conf.local. Nah, jadi sini kita membuat kayak localhost ya dengan zone project 3.local tab master file etc bin
db titik project 3 kalau update non, dan ini untuk zona di daerah apa, in address ARPA tab master file etc.bnd 192 update bla bla bla. Is oke, kita clear. Nah, lalu setelah itu untuk setting yang berikutnya adalah di sudo nano db project 3. Nah, jadi untuk settingan dalam Binance dan pada directory db project 3, sini ada project 3.deb, root project 3.deb. Sini ada add ww in triple ns project 3.deb.192.168.60. Dan nanti karena kita hanya menggunakan web server ya, atau nanti kita hanya cuma akses web server doang nih, maka di sini yang kita masukkan atau yang sini yang kita input adalah www. Dan untuk jalurnya atau untuk name servernya 192.168.10.10.60. Lanjut ke db 192. Nah, sini pun sama ya. Jadi karena kita hanya mengakses web server, nanti ini yang kita masukkan hanya ini. Oke, lanjut. Setelah itu kita melakukan pengecekan apakah di DNS ini berjalan dengan baik atau tidak dengan cara sudo systemctl status ban. Nah, di sini untuk status dari DNS-nya active running, sini bla 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 bla. Oke, jadi untuk DNS-nya sudah berjalan dengan baik. Maka setelah itu kita coba lakukan check zone sudo name check zone. Oke, file name bla 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 project check zone project 3.local slash etc slash bind slash db project 3. Oke, jadi untuk cek zone-nya sini sudah oke, dan yang kedua kita coba melakukan pengecekan di db 192. Oke, jadi untuk di db project 3 sini sudah oke, dan yang untuk db 192 juga sudah oke. Maka setelah itu kita lakukan resolve configuration dengan perintah sudo nano etc resolve configuration. Untuk defaultnya di sini biasanya untuk name server itu di 888. Namun untuk saat ini kita ubah menjadi 192.168.10.60 karena dia akan mengakses via browser ya. Jadi nanti dia akan akses dalam Opera atau browser lainnya. Setelah itu kita coba berdialog dengan localhost dan juga dengan Google. Ini kita clear, kita coba dialog dengan dig min x IP localhost di 127.0.0.1. Oke. Jadi get answer. Oke, jadi sini kita dapat jawaban ya. Kita dapat jawaban dari localhost bla 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 bla. Server yang tadi kita masukkan di dalam resolve configuration. Setelah itu kita coba berbincang-bincang lah ya. Kita coba ngobrol nih sama Google. Dijawab nggak sih kalau kita ngomong sama Google? Red. Oke. Jadi saat kita ngomong sama Google nih, saat kita pengen ngajakin Google buat ngomong, ini pun dapat jawaban ya, dengan servernya di 192.168.10.60. Jadi untuk settingan DNS ini sudah sukses lah ya. Terus setelah itu kita coba melihat di sudo ns lookup project 3.local.
Oke, untuk servernya di bla 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 90, dan untuk name-nya project 3 lokal. Sekarang kita coba nest lookup di menggunakan IP 192.168.10.60. Di sini dalamnya ada NS project 3 dan juga ada www.project3.dev yang tadi sudah kita buat. Lalu setelah itu kita membuat sebuah web server ya. Kita coba masuk dalam settingannya di cd /etc /apache 2 apache 2 karena kita di sini untuk web server menggunakan apache 2. Lalu kita masuk dalam folder sheets available. Oke, sini kita sudah masuk dan kita coba nampilkan ada apa aja sih di dalamnya. ls-l. Nah, jadi untuk file dalamnya sini ada project 3 conf dan juga ada web project 3.local.conf. Nah, untuk web server yang nanti akan ditampilkan ini dengan directory ini nih, www.project3.local.conf. Kita coba masuk ke dalam sini nih ya, isinya apa aja sih gitu kan. Kita clear dulu, kita coba masuk ke dalam file di sudo nano .var www project juga bla bla bla. Kita masuk dalam file index.html. Jadi nanti untuk output yang ditampilkan ini kayak gini ya kurang lebih ya, dengan menggunakan header 1 bla 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 tml bla 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 bla. Ctrl X. Oke. Jadi untuk web servernya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mengetahui atau cara ngecek apakah web servernya sudah berjalan atau belum, kita coba cek di sudo systemctl status apache 2. Oke. Untuk web servernya juga udah berjalan ya. Jadi tadi DNS-nya udah jalan dan juga ini web servernya udah jalan. Sekarang kita coba cek nih, nembakin via IP dulu. Ngomong nggak sih gitu kan di 192.168.10.60. Nah, jadi untuk web servernya tampilan seperti ini kurang lebih. Ini replace the file located file www.html index before continue HTTP server. Oke. Kita clear cd. Setelah web servernya sudah dapat terkoneksi dan setelah web server sudah dapat berjalan, nah untuk tahap yang terakhir di sini kita menginstal MySQL dalamnya. Sini sudah kita instalasi. Sekarang kita hanya cuma ngecek aja ya apakah MySQL ini berjalan dan juga apa aja sih isi dalam MySQL itu. Ini kita coba cek dulu ya statusnya di sudo systemctl status MySQL. Oke. Sini untuk MySQL juga sudah berjalan. Bla 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 OS 2.15 menit go. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita clear. Kita masuk dengan sudo MySQL -u root -p password 123. Oke, jadi kita sudah berhasil masuk ke dalam database MySQL. Terus kita lihat nih apa aja sih di dalam SQL ini. Cuman tadi kita udah ngebuat satu table ya, satu database dan satu table yang mana itu isinya cuman kayak table kontak lah ya. Sekarang coba kita tampilin ya. So database sorry. Nah, ini kita membuat database project 3. Sekarang kita coba as project 3. Oke, kita udah masuk dalam database project 3.
Lalu dilanjutkan dengan menampilkan table. Ada table apa aja sih dalamnya? Show tables. Oke. Di dalam database project 3 ada satu table yang bernama kontak. Oke. Setelah itu kita coba lihat ya, apa aja sih isi dalam kontak itu. Coba select bintang from kontak. Jadi untuk apa ya, kayak field lah ya, field lagi kayak record lah ya, isinya nih kan ada kolom ID, kolom nama, kolom email. Nah, sini hanya sebagai contoh kita yang masukkan 3 dengan ID 1 nama Ricky D, email ricky@gmail.com. Untuk ID 2 ada Aldian, emailnya aldian@rocketmail.com. Dan yang ketiga ada Pak Heru Setiawan dengan email herusetiawan@yahoo.com. Sekarang kita keluar. Dan mungkin nanti untuk tampilan web browser yang menampilkan hasil dari indeks HTML-nya akan ditampilkan oleh Rido. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba, pertama-tama kita buka dulu, coba kita buka indeks HTML. Nah, sudah, nah, ini adalah tampilan indeks HTML dari website Project 3. Dan untuk melihatnya kita coba buka browser ya. Di sini saya menggunakan Opera. Kita buka Opera. Nah, ini ada Opera. Klik tab, kita klik www.project3.local. Bismillah, headshot. Nah, ini adalah hasilnya ya, output dari indeks HTML tadi. Jadi kayak gini masih dalam tahap pengembangan dari developer. Oke, mungkin ini adalah output terakhir ya, dan mungkin ini saja, sekian dari kelompok kami yang seadanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.